Dan kalau teman-teman ada di tanjakan nih, begini nih, misalkan lampu merah gitu ya, usahain jangan dibiasain menghemat agar plat kopling itu awet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog gua. Hari ini isi vlognya tentang bengkel. Jadi karena kopling sudah tidak terasa nyaman, jadi saya putuskan untuk mengganti kopling si mobil perang ini, biar kalau jalan-jalan udah aman lah. Nah, jadi intinya kita hari ini bakal ganti kopling sekalian random yang lain. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Nggak gawe, Bung? Karena ada lo di sini makanya. Tai. Ada Civic Nova punya dia. Nah, sip. Kita masuk ke vlog bengkel. Yuk. Jadi pernya itu bunyi tak terbalik lagi tak. Nah, sekarang kita mau nanya nih tentang plat kopling ini sama si Bang Gendut nih. Nah, ini plat kopling kan ya? Sebenarnya ciri-cirinya ya kalau di mobil, kalau udah mau habis nih, ciri-cirinya apa sih? Ini kan ada got nih, udah mulai habis. Gotnya ini udah nggak ada, itu ciri-ciri mau habis. Udah gitu di mobil mah selip lah. Selip ya? Selip. Selip tuh kayak lu ngegas, Tapi nggak gerung lari, doang, gerung doang. ngegerung doang tapi nggak lari ya? Iya. Nah kemarin kan yang gua rasain nih tenaga mobil masih ada tuh, tapi kalau diinjak itu kayak batu. Dekrupnya itu, Dekrup ya? dekrupnya pegasnya udah nggak Matahari lah ya? matahari. Heeh. Karena plat koplingnya bagus, mataharinya lu kena Plat koplingnya masih ada, masih ada, belum habis banget. belum habis banget. Tapi mataharinya udah lemah, Nah. timbulnya berat diinjaknya. berat. Nah kemarin kan gue nanya sama lu nih, kalau mataharinya doang diganti bisa nggak? Lu bilang kan nggak bisa, harus Nggak bisa paket. sepaket. Ah. Ntar timbulnya tarikan awalnya gredek, kalau bahasa kitanya itu gredek lah. Apaan tuh bahasa gredek? Gredek apa nih? Gemetar lah ya? Gemetar, Dedet gitu. tarikan awalnya gemetar. Tarikan awalnya gemetar. Jadi harus diganti Satu set. satu set. Kira-kira apaan lagi nih? Det? Paling kita cek seal, Seal krek ya? seal Apa? kerak as. Seal kerak as. Seal kerak asnya kan itu ini udah mulai bocor nih. Ah. Udah kaku, ganti sekalian mumpung lagi bongkar kopling. Soalnya kalau nggak diganti ntar PR nih. Ganti ginian aja harus nyopotin lagi semua. Oh iya, ganti transmisi ya? Iya. Nyopotin ya? Ya, kalau sebelum netes sudah meler-meler dikit, rembes-rembes dikit, Oh. diusahakan gantilah kalau lagi bongkar kopling. Ya pokoknya kalau ganti plat kopling, seset aja usahain ya? Iya. Ya duit lagi, tapi ini nih, terakhir ganti kayaknya gua 4 tahun lalu nih, lumayan awet. Udah. Nah, kita lagi ganti di bengkel ya Om Gendut di GRT. Kalau teman-teman ada yang rusak bisa kemarin nih. Ready kan nih? Ready. Ready terus. Nah, nih The Group ya, matahari ya? Ya. Nih mataharinya nih yang baru nih. Yang lama itu nih kayak gini cuy. Tuh, nempel nih. Tuh. Tuh, ini yang lama. Ini yang baru. Tuh, terus nih kampas koplingnya. Ini yang baru. Ini yang lama. Ya, bisa 2 tahun lah. Ya, Dapat. 2 tahun lagi kan udah ganti MUX. Oke, sip. Sip, kita langsung pasang aja. Tadi plat koplingnya yang baru harganya 1.025.000 yang tadi gue udah bilang 900.000 gitu sekian, tapi kita kan beli seal yang ke kertas itu jadi totalnya 1.025.000. Nah sebenarnya kopling itu perannya apa sih? Jadi kopling itu kan kayak menyalurkan tenaga dari mesin ke
transmisi nih teman-teman. Jadi ini mesin ngeluarin output tenaga terus ke transmisi, itu kan apa ya, harus ada satu komponen yang memutus aliran tenaganya itu kalau lu mau ganti gigi gitu. Jadi kayak dipotong nih aliran tenaganya, jadi lu bisa ganti gigi. Kalau ibaratnya gini, kalau lu nginjek kopling itu aliran tenaga dari mesin ke transmisi itu kepotong teman-teman, jadi teman-teman bisa ganti gigi. Intinya kayak gitu sih fungsi kopling. Kalau teman-teman nggak nginjek pedal kopling, itu tenaga dari mesin ke transmisi itu tersalurkan gitu sih intinya. Nah sekarang lagi diganti nih plat koplingnya, nanti kalau udah jadi kita coba nih, dan kita juga bakal nge-share nih, gue juga bakal nge-share gimana sih cara menghemat agar plat kopling itu awet. Jawabannya udah pada tahu kan, mobilnya nggak dipakai dong kalau mau awet. Ya tapi intinya nanti kita bakal kasih sedikit tips atau belajar bareng tentang gimana sih cara menghemat kampas kopling biar nggak cepet habis. Sip, kita tunggu dulu mobilnya sampai jadi, terus kita tes bawa jalan sambil kita belajar bareng tentang gimana sih cara menghemat plat kopling. Oke. Kalau yang jahit pasar, iya, kan jahit pasar datang repot urusan ini, udah panjang udah. Hari yang beda nih, jadi kemarin tuh pas selesai dikerjain plat koplingnya itu, karena ada beberapa urusan gue nggak sempet nyoba nih mobil, jadi tuh mobil langsung dibawa pulang gitu, dan gue belum nyobain. Nah sekarang ini gue mau nyobain dan sekaligus ya berbagi dan belajar bareng tentang kopling. Jadi kita bakal ngelanjutin vlog yang kemarin tuh dengan berbagi apa sih sebenarnya ciri-ciri kopling yang mau habis, kemudian biar kopling nggak cepet habis, walaupun nantinya bakal habis juga, namanya mekanis gitu ya, pastinya bakal habis juga. Tapi minimal gimana sih cara biar waktu habisnya itu bisa lebih ideal. Maksud gue jangka waktu pakainya bisa lebih lama, yang otomatis bisa hemat cuan cuy. Nah langsung aja kali ya. Jadi kalau kampas itu ya, kampas kopling udah mau habis itu, biasanya ciri-ciri yang paling kita rasain adalah mobil tuh tenaganya udah nggak prima lagi cuy, udah nggak maksimal gitu. Artinya gini, kalau lu biasa lari 80 atau 100 gitu di gigi 5 gitu, itu RPM di 3000 kali ya. Itu kalau kampas kopling udah tipis, itu RPM-nya nggak di 3000, lebih tinggi lagi tuh. Misalkan di 3500 atau di 4000. Penyebabnya kenapa? Karena kampas koplingnya ini itu lapisan-lapisan kayak keramiknya tuh kan ada yang nongol gitu tuh, kayak di got-gotnya gitu, itu udah habis. Jadi dia nempel ke roda gilanya, ke flywheelnya, itu engage-nya udah nggak maksimal gitu gesekannya. Jadi rotasi mesin ini muter, terus yang disknya ini itu nggak bisa nyimbangin putaran di flywheelnya, jadinya RPM-nya lebih tinggi karena rotasi mesinnya tuh muter, sementara engage-nya ini yang buat engage itu kayak lapisannya itu udah nggak bisa nempel bagus. Jadi itu bakal ngerusak beberapa komponennya, dan otomatis konsumsi bahan bakar mobil teman-teman itu bakal lebih boros juga. Nah selanjutnya biasanya nih yang kita rasain adalah ini pedal kopling kalau lo injak itu bakal kerasa lebih keras dari normalnya. Jadi kayak batu nih, kayak kemarin tuh yang gua rasain kemarin itu adalah pedal koplingnya ini udah keras banget cuy, udah nggak nyaman banget. Tapi sebenarnya tenaga yang gue rasain masih ada. Jadi kemarin tuh yang kena tuh sebenarnya mataharinya udah nggak bagus lah, udah nggak layak. Kemudian hal lainnya itu adalah ketinggian pedal kopling nih. Ya pedal kopling itu mungkin bisa lu setel ketinggiannya ya, tapi ketika lu setel ke kondisi ideal lu, itu lama-kelamaan tuh pedal kopling bakal lebih
bakal lama-lama tinggi sendiri gitu. Jadi ketika lu nginjek nih kayak dalam gitu ya, kayak apa ya, jauh lah plat koplingnya. Kemudian lagi nih biasanya nih kalau lu mau ganti gigi gitu ya, itu agak susah nih. Kalau mau ganti gigi, misalkan dari gigi 3 nih ke gigi 4 gitu, wah butuh effort gitu. Ini kayak nggak mau masuk giginya gitu. Karena gini ya, plat kopling kan menyalurkan tenaga dari mesin ke transmisi nih. Jadi kalau teman-teman nggak nginjak kopling itu kan apa ya, tenaga dari mesin ke transmisi itu tersalurkan. Plat kopling engage ke flywheel, ke roda gila, terus ikut muter, kemudian tenaganya dialirkan ke transmisi gitu. Kalau teman-teman nginjek kopling itu kan tenaganya kayak diputus. Kayak nih plat kopling nih kayak kepisah gitu sama roda gila. Jadinya kan nggak ter-engage, nggak nyatu gitu ya. Jadi nggak ikut muter nih poros outputnya itu. Jadinya lu bisa ganti gigi. Karena kalau lu mau ganti gigi itu kan aliran dari tenaga dari mesin ke transmisi itu kan terputus. Nah kalau plat koplingnya udah nggak bener, mataharinya terutama ya udah nggak bagus gitu, itu kan pegas penggung kita itu udah nggak bisa bekerja secara maksimal. Artinya masih ada tenaga mesin yang tersalurkan gitu. Jadi teman-teman agak susah ganti gigi, itu penyebabnya cuy. Nah makanya nih harus diperhatiin juga nih plat kopling sebagai penunjang kenyamanan kita juga nih dalam berkendara. Nah itu beberapa ciri-ciri yang apa ya, menurut gua bisa gua rasain gitu sebelumnya, dan gua tanya ke Om Gendut, itu ternyata bener. Walaupun kemarin itu cuman mataharinya doang, plat koplingnya itu masih apa ya, masih ada lah. Tapi disaranin itu kalau mau ganti kopling atau mataharinya itu usahain satu set biar kinerja komponen tersebut bekerja secara maksimal. Terus gimana nih cara menghemat plat kopling? Ya mobilnya nggak usah dipakai cuy. Nggak, bercanda. Jadi sebenarnya ada beberapa cara ya yang bisa kita lakuin di jalan ketika berkendara untuk menghemat plat kopling nih. Ini terutama buat mobil manual nih, real man use 3 pedals. Ini sebenarnya habit juga sih. Jadi kalau teman-teman berkendara gitu ya, ketika mobil udah jalan gini nih, itu usahain kaki ini jangan nempel ke pedal kopling nih. Karena kadang-kadang tuh kita nggak sadar ya, karena udah kebiasaan atau gimana, ketika mobil jalan lu habis ganti gigi, itu kadang-kadang kaki kiri itu masih istirahat atau nempel di pedal kopling ini. Sebenarnya itu nggak bagus teman-teman, karena walaupun teman-teman cuma nyentuh gitu ya, agak ketekan nggak sadar sepersekian persen gitu, itu si komponen mataharinya atau dekrup lah bahasanya lah ya, itu tetap bekerja. Jadi usahain kalau teman-teman udah ganti gigi, ngoper gigi, nginjek kopling dari misalkan dari 1 ke 2 gitu, terus mobilnya udah jalan, udah tuh lepas sama sekali si pedal koplingnya. Artinya jangan nempel atau ngistirahatin kaki di pedal kopling. Terus kemudian kalau teman-teman ada di tanjakan nih begini nih, misalkan lampu merah gitu ya, usahain jangan dibiasain pakai teknik setengah kopling. Usahain gini aja nih, dinetralin udah tarik rem tangan gitu. Kalau lu setengah kopling itu ibaratnya kopling tuh kayak digerinda. Jadi nantinya bakal lebih cepat aus. Dan teman-teman kalau ngelakuin kegiatan itu sering gitu ya, misalkan teman-teman di jalan nih tanjakan begini, setengah kopling gitu, dalam waktu yang lama itu bakal tercium bau gosong. Artinya si plat koplingnya ini kebakar. Kemudian nih kan musim hujan nih, usahain kalau ada banjir gitu ya, kalau nggak perlu banget buat melintasi banjir tersebut, usahain jangan melintas di banjir tersebut. Karena kalau teman-teman ngelintas di banjir tersebut itu matahari terus plat koplingnya itu bakal lembab, lama-lama lengket dan terjadi gesekan yang lebih apa ya, friksinya itu lebih besar ketimbang dalam keadaan normal. Makanya kalau banjir itu usahain puter balik aja deh kalau sekiranya masih ada kemungkinan. Nah, kemudian selanjutnya adalah gunakan gigi yang sesuai dengan kecepatan gitu. Artinya kalau lu mau kenceng ya gunain gigi tinggi, kalau lu lagi pelan ya gunain gigi
rendah gitu. Karena kadang-kadang nih gue juga sering ngelakuin juga sih, karena apa ya, diesel gitu torsinya gede, kadang-kadang nih mulai kayak gini dari gigi 2 gitu. Ini sebenarnya nggak bagus juga. Idealnya adalah ketika lu mulai jalan gitu ya, kalau mobil-mobil normally kayak kita gini, itu ya udah gigi 1 gitu. Dan ketika kecepatannya makin bertambah gitu ya, gunain gigi lebih tinggi. Artinya idealkan gigi yang lu gunain sesuai dengan kecepatan mobil lu. Jangan kecepatan rendah lu pakai gigi 3 gitu, mentang-mentang tuh mobil masih bisa jalan atau masih bisa tenaganya, torsinya masih ada gitu. Usahain yang tadi gue bilang, gunakan gigi sesuai dengan kecepatan mobil lu. Itu aja sih sebenarnya yang bisa gua share ya. Kalau teman-teman punya ilmu lebih nih, bisa bantu gua buat sharing ilmunya gimana cara menghemat kopling di kolom komentar nih teman-teman. Biar kita bisa belajar bareng nih dan sama-sama pintar. Oke sip. Kayaknya itu dulu vlog dari gua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.